Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Ya, selamat selamat sore. datang Pak Sekretaris Dinas. Ya, selamat Terima sore. kasih sudah bisa hadir. Ya, Pak Deswis dan Pak Alexander, terima kasih sudah bisa hadir di kegiatan sebagai pemateri. Mungkin mengingat waktu kita langsung mulai saja kegiatannya. Ya, selamat sore Bapak Ibu, para peserta webinar yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas, yang terhormat Bapak Deswi Suntaki, Sarjana Pendidikan, dan juga Bapak Ibu peserta yang dibanggakan, sebagai umat yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, patutlah kita menaikkan puji dan syukur ke dalam hadirat Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar di sore ini dengan tema inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran digital yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita yang hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu serta yang berbahagia, adapun kegiatan atau acara yang kita lewati di sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan dan doa, yang kedua sambutan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas. Kemudian pemaparan materi dengan judul materi pengembangan media pembelajaran berbasis video dan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dan menggunakan Canva. Jadi hari ini ada dua materi ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan yang terakhir kita akan tutup kegiatan kita dengan doa. Untuk mengawali kegiatan kita, Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua meminta pertolongan Tuhan agar kegiatan kita bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas. Oleh karena itu, kepada Bapak disilakan untuk bisa menyampaikan. ya. Baik. Terima kasih Pak Harli sebagai host, Pak Suntaki dan Pak Labuha yang saya hormati, kedua guru hebat, Bapak Ibu guru tentunya yang telah bergabung di saat ini yang saya hormati dan banggakan, sudah ada kurang lebih 16 atau 17 ini yang bergabung. Ya, saya mengajak kita untuk bersyukur karena memang lewat pimpinan Tuhan kita bisa ada dalam satu forum yang baik dan cukup bermutu ini, yang sangat baik untuk pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, kebetulan sekali bahwa Pak Kadis memang yang dijadwalkan harus memberikan motivasi dalam sambutan-sambutan seperti ini, tetapi karena
terkait dengan ada agenda yang bersamaan juga sehingga beliau tidak bisa hadir untuk berikan sambutan, kemudian itu didelegasikan ke saya. Tetapi tentu tidak mengurangi rasa hormat dan rasa bangga Bapak Pak Kadis untuk Bapak Ibu sekalian, teristimewa untuk narasumber kita dua ini yang sudah bersedia. Bapak Ibu sekalian, memang untuk guru pembatik ini baru tahun ini ya ada partisipasi Bapak Ibu guru di Kabupaten Halmahera Utara ini untuk ikut kegiatan ini. Dan syukur karena ini sudah sampai pada tahap-tahap akhir ya, sudah ada di level 4 kalau tidak salah. Lalu itu berarti kapasitas dan kualitas bapak-bapak ada 3 ya, ada 3. Jadi ada kemarin tuh baru Pak Guru dari SMP 23 kalau tidak salah. Datang melapor ke dinas juga bahwa beliau juga sudah sampai dalam tahap yang sama, level yang sama. Jadi ini kegiatan-kegiatan untuk mendukung penilaian yang akan nanti pada akhirnya sampai ke tahap akhir penentuan kapten dan co-kapten dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, secara ringkas saya mau sampaikan bahwa memang hari ini kita Dinas Pendidikan juga merasa bangga bahwa sudah ada Bapak Ibu guru yang punya inisiatif, ini masih Bapak-Bapak guru ya, punya inisiatif sendiri untuk mengembangkan diri, teristimewa dalam mengikuti kegiatan ini. Ini satu kemajuan yang sangat baik dan kami patut mengacungkan jempol untuk Bapak-Bapak guru ini. Tentu semua kegiatan ini sudah diikuti, bayangkan sudah lewat berbagai tahapan, sudah sampai ke level 4, dan di tahap ini intinya bahwa sudah bisa ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Tentu kemampuan, kelebihan Bapak-Bapak sekalian untuk guru-guru pembatik ini akan kita sharing bersama, akan kita pakai untuk hal-hal teknis dalam kegiatan Dinas Pendidikan yang berhubungan dengan tentu dengan IT. Jadi terima kasih untuk Pak Sumtaki dan Pak Lawabuha untuk kegiatan di saat ini. Saya pikir ini bukan yang pertama ya, bukan yang terakhir ya, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi. Bila perlu nanti Dinas Pendidikan yang memfasilitasi itu, nanti kita akan lihat lalu kegiatan-kegiatan apa yang akan kita pakai, kemudian kita fasilitasi karena kita punya 2 narasumber yang baik, 3 narasumber. Untuk saat ini beberapa bulan kemarin, beberapa kegiatan-kegiatan kita masih menggunakan narasumber Pak Surahman dari Morotai. Tentu kalau setelah ini kegiatan selanjutnya kita akan pakai narasumber dari kabupaten kita. Itu Pak Delvis, Pak Labuha, dan Pak Guru dari SMP 23. Baik Bapak Ibu, tolong ikuti dengan serius, kita sama-sama mendukung bahwa mendukung kedua narasumber kita ini merupakan bagian dari kegiatan mereka dalam rangka menyelesaikan pendidikan pelatihan pembatik ini. Tentu akan sangat bermanfaat topik tadi pembelajaran inovasi dengan mengacu pada moda IT ya. Memang dari sisi fasilitas Bapak Ibu, kita sudah punya banyak satuan pendidikan yang memiliki fasilitas itu, Chromebook, laptop dan sebagainya. Tetapi untuk menggunakan itu dalam sebagai media pembelajaran itu paling kurang sekali. Jadi kalau yang dilakukan saat ini untuk dari 2 guru pembatik kita ini sudah sangat baik. Bagaimana membimbing Bapak Ibu, memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dalam
mengembangkan pendidikan khususnya dalam pembelajaran dengan menggunakan IT, sarana-sarana IT. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti, kalau saya ikuti tadi ada sesi diskusi tanya jawab dan sebagainya, silakan dimanfaatkan itu dimanfaatkan supaya menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mendahului, memotivasi Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kita sudah punya 3 orang narasumber yang handal, yang baik, yang punya kualitas dan kapasitas. Ini akan senantiasa menjadi perhatian untuk kita dan kita akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam rangka mengembangkan pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara ini. Saya akan untuk mengemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan narasumber kita ini, khususnya pembelajaran berbasis IT. Saya kira itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini, sudah mendekati 20, silakan berpartisipasi, mengikuti apa yang disampaikan, dan itu saya yakin akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka kegiatan webinar di saat ini secara resmi. Selamat siang menuju selamat sore. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris yang sudah bisa menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita di sore hari ini. Bapak Ibu peserta, mohon izin untuk bisa menghidupkan kamera masing-masing. Mungkin kita akan mengambil gambar bersama dengan Pak Sekretaris. Siap. Ya. Izinnya Pak. Siap. Silakan. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera masing-masing. Walaupun terkendala jaringan tidak apa-apa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Sekretaris Dinas yang luar biasa. Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan sekiranya bisa menjadi penguatan bagi kita agar kita bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan baik. Dan kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, bisa saja langsung tanyakan ke materi. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Deswi Sumtaki, Sarjana Pendidikan, dengan tema atau judul materinya pengembangan media pembelajaran berbasis video. Oleh karena itu, kepada Bapak Deswis disilakan.
Sudah Pak, sudah. Suaranya juga oke.
Ya, silakan Pak. Hai sahabat rumah belajar, kembali bersama Desvi Suntaki. Sudah siap ya menyimak materi kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Sahabat, pasti sudah tahu ya apa fungsi jantung. Ya, jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Ini berhubungan langsung dengan sistem peredaran darah. Pada pertemuan kali ini, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami komponen sistem peredaran darah. Yang kedua, mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah dan masalah yang dapat terjadi seperti hipertensi dan penyakit jantung. Sistem peredaran darah adalah jaringan kompleks yang bertugas mengangkut darah ke seluruh bagian tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Mari kita bahas mengenai masing-masing komponen ini. Pertama-tama, kita punya jantung. Jantung adalah organ yang berbentuk kerucut. Kurang kedengaran Pak. Penanganan yang tepat. Sekarang, mari kita lakukan tanya jawab. Apa yang terjadi jika jantung kita tidak berfungsi dengan baik? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan jantung? Jadi, itu dia pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga informasi ini bermanfaat untukmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangkip. Oke, baik. Terima kasih Pak Desvis yang luar biasa. Mohon izin Pak, boleh tadi share tampilan pertama itu? Di halaman pertama tampilannya tadi boleh? Iya, iya, slide pertama.
Oke, baik. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, oke Bapak Ibu, sangat luar biasa ya materinya. Jadi kita guru lebih dipermudah dalam mengajar kalau memang kita mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis digital dalam pembelajaran. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu merasa penasaran, kira-kira bagaimana nih ya kalau saya membuat. Jadi bisa saja Bapak Ibu langsung bertanya ke Pak Deswis, langsung kita buka ya Pak, tanya jawab. Nanti untuk materi kedua juga kita berikan kesempatan untuk bisa bersoal jawab dengan pemateri dan peserta. Silakan Bapak Ibu, kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Deswis, terkait dengan pengembangan media pembelajaran video sebagai inovasi pembelajaran digital. Jadi ceritanya Bapak Ibu akan menampilkan video dalam pembelajaran dan video yang mungkin bisa Bapak Ibu buat sendiri, tapi mungkin Bapak Ibu masih penasaran dibuat seperti apa, silakan bisa bertanya ke narasumber. Kepada Bapak Ibu disilakan. Mungkin Ibu Hermawati yang mengangkat tangan. Halo Ibu Hermawati. Ya. Oh, dikeluarkan saja, Pak. Dikeluarkan, sudah selesai. Terima kasih. Ya, ini yang lagi mengangkat tangan ini Ibu Hermawati. Apakah masih ada orangnya? Halo, Ibu. Ya, kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu yang lain. Atau memang sudah paham semua nih. Soalnya guru-guru sekarang tuh hebat-hebat, Pak. Jadi, iya. Atau mungkin sambil Bapak Ibu menulis pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kepada Pak Deswis, mungkin kita lanjutkan dulu ke pemateri yang kedua, supaya biar nanti kalau misalkan ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan ke pemateri pertama, bisa disampaikan di akhir materi kedua, supaya bisa dijawab oleh Pak Deswis. Mungkin begitu Pak Deswis ya? Iya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu yang sangat luar biasa, kita akan lanjut ke pemateri kedua dengan tema atau judul materinya pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva yang akan disampaikan oleh Pak Alexander Labuha Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak disilakan untuk dapat menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Harli. Apakah suara saya terdengar Pak Harli? Siap Pak, terima kasih Pak, terdengar jelas suaranya. Ya, baik. Pertama-tama yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas jika masih ada di room ini yang telah berkenan hadir dalam webinar di sore ini. Pak Harli, terima kasih memfasilitasi webinar ini. Teman-teman guru yang berbahagia yang boleh hadir dalam webinar ini. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Pak Harli, izin saya berbagi layar untuk materi saya. Silakan Pak, silakan. Ya Pak Harli, sudah terlihat. Sudah Pak, sudah. Oke, ya baik. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Harli tadi bahwa materi yang saya bawakan di sore hari ini adalah pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI yang saya buat melalui Canva. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Labuha SPD. Saya sahabat teknologi Provinsi Maluku Utara sama dengan tadi Pak Deswis dan kemudian Pak Guru SMP 23 kalau tidak salah. Saya
asal sekolah dari SD Negeri Kau, Kabupaten Halmahera Utara. Nah, terkait dengan media pembelajaran interaktif yang akan saya sampaikan di sore hari ini, memang kami diberikan kebebasan untuk memilih apakah mau membuat video pembelajaran atau media pembelajaran interaktif. Maka saya memilih media pembelajaran interaktif untuk saya buat, menjadikan tugas kami kemarin di level 3 yaitu level kreasi, dan syukur puji Tuhan karena karya yang saya buat, kemudian tadi yang telah disampaikan oleh Pak Deswis, kami diberikan mungkin nilai terbaik dan kami terpilih sebagai 30 besar di Provinsi Maluku Utara. Jadi kami di level 4 ini ada 30 orang yang nantinya ketika seleksi akan masuk cuma 1 orang saja. Jadi nanti sampai dengan akhir 1 orang itu nanti yang menyandang predikat sebagai Duta Teknologi tahun 2024. Baik Bapak Ibu Guru yang berbahagia, saya mau sampaikan dulu apa itu multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Multimedia pembelajaran interaktif atau MPI merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur seperti teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga murid atau pengguna dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Tujuan MPI yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dan memperdalam pemahaman materi. Kemudian komponen dalam MPI. Yang pertama judul, itu menyiapkan judul sesuai dengan materi pembelajaran atau bahan ajar yang sesuai yang Bapak Ibu ampu selama ini. Misalnya jika di sekolah dasar karena kami guru kelas, ya terserah pilih saja apakah matematika, apakah IPAS, apakah Pancasila atau materi-materi yang lain. Kemudian jika guru SMP sudah tentu dengan mata pelajaran mereka masing-masing. Kemudian sasaran dibagikan kepada siapa? Sasarannya adalah kepada peserta didik. Lalu yang berikut adalah tujuan. Pastikan tujuan pembelajaran tidak banyak, karena di MPI ini Bapak Ibu tidak menerangkan materi yang panjang lebar, tetapi hanya beberapa sub-sub materi saja. Lalu uraian materi. Materi yang disiapkan agar peserta didik dapat mempelajari sebelum mengerjakan soal. Yang kelima yaitu latihan atau tes, memberikan tes atau latihan. Lalu ada komponen lain yaitu kreator. Kreator adalah guru yang membuat MPI itu disebut kreator. Nanti Bapak Ibu jika membuat MPI sebagai kreator, tempatkan identitas Bapak Ibu sebagai guru, mengajar di mana, di sekolah apa, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah referensi. Referensi adalah sumber-sumber yang kita pakai ketika kita membuat MPI atau bisa orang sebut sebagai daftar pustaka. Materi yang orang dapatkan dari mana sumbernya kita taruh di referensi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah MPI saya. Saya dalam materi IPAS tentang sifat cahaya di kelas 5 fase C semester 1. Nah, ini ada cover, kemudian ada materi. Jadi cover ini dalam bentuk PDF. Jadi ketika saya bagikan cover ini kepada Bapak Ibu tinggal scan barcode atau ada link yang saya sematkan di sini. Link juga telah saya taruh di mulai ini saya sudah taruh link. Jadi kalau dalam bentuk PDF, Bapak Ibu tinggal klik, maka materi yang seperti ini akan tampil. Ini materi saya yang kemarin menjadi tugas kami di level 3. Nah, kemudian yang berikut adalah tahapan pengembangan MPI. Yang pertama adalah praproduksi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat MPI, kita sudah menyiapkan beberapa elemen atau bahan-bahan yang diperlukan nanti. Jadi semua itu bisa kita kerjakan lewat Canva. Karena Canva yang kita tahu bersama bahwa sudah terintegrasi dengan ID belajar kita, maka
yang ada dalam Canva, semua elemen yang ada dalam Canva itu sudah gratis, tidak ada yang pro atau berbayar. Kemudian tahap yang berikut adalah produksi. Produksi kita bisa menggunakan Canva yang tadi saya sebutkan, kemudian bisa Google Site, bisa PowerPoint, SAC, dan lain-lain. Ada banyak pilihan kita memproduksi MPI. Tapi kayak saya, karena saya berpikir lebih mudah itu Canva, saya gunakan Canva saja. Apalagi yang penting Canva itu gratis untuk kita yang menggunakan Belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan tools yang Bapak Ibu sudah terbiasa. Jadi karena saya terbiasa dengan Canva, ya saya gunakan Canva. Kemudian yang berikut adalah pasca produksi. Setelah selesai produksi, selanjutnya dapat dibagikan kepada siswa untuk dipelajari sesuai dengan materi dan tingkatan kelas. Nah, jadi pasca produksi ini saya sering bagikan tugas-tugas dan materi seperti ini kepada siswa, karena ini link, ketika kita dapat link ini panjang, saya sering memperpendek link dengan menggunakan microsite atau bit.ly supaya siswa dengan mudah, karena siswa saya itu tidak memiliki HP, hanya menggunakan Chromebook. Sering terkendala kalau saya kirim lewat email ID Belajar, maka saya perpendek dan saya tampilkan saja di Infocus untuk mereka isi di kolom pencarian. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Menentukan sasaran MPI. Jadi sasaran MPI itu siswa, kemudian jenjang yang tadi saya sampaikan, jika SD ya jenjang SD, SMP, kelas, dan semester, itu sasaran MPI. Nah, tips dalam pembuatan MPI. Pilihlah judul yang menarik, kreatif, dan mudah diingat. Judul disesuaikan dengan materi MPI. Jadi tadi judul MPI saya itu bersih ya, artinya belajar sifat cahaya. Kemudian singkat, jelas, lengkap, gunakan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Ingat, uraian materi di MPI bukan buku. Jadi materinya jangan terlalu panjang. Lalu yang berikut, utamakan bahasa visual, ilustrasi, foto, video, animasi, simulasi. Sesuaikan dengan kebutuhan materi MPI. Dan yang berikut adalah berikan contoh-contoh untuk memperdalam materi dan menambah pemahaman siswa. Nah, kemudian ada latihan dan tes. Latihan dan tes ini dibuat, memang saya waktu membuat ini tidak gunakan aplikasi lain, saya hanya murni dengan Canva. Jadi kalau kita bisa gunakan aplikasi lain, kita misalnya bisa gunakan Wordwall atau lain-lain untuk kuis. Nanti kita masukkan link di sini. Tapi saya hanya menggunakan Canva saja. Nah, jadi latihan dan tes ini bisa kita gunakan soal pilihan ganda, bisa menjodohkan, atau bisa juga benar salah. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, referensi yang tadi saya sebutkan. Jadi materi kita dapatkan dari mana, kita cantumkan dalam referensi atau daftar pustaka. Kemudian media pendukung MPI. Yang pertama foto, bisa diagram, kemudian video, simulasi, ilustrasi, dan animasi. Namun Bapak Ibu guru yang berbahagia, sudah tentu dalam pelaksanaannya pasti kita akan mengalami tantangan, itu sudah biasa. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan teknologi, yaitu akses perangkat dan koneksi internet. Kalau orang di sekolah yang ada Chromebook ya lumayan, tapi kalau belum ada, harus paksakan lagi siswa bawa HP, siswa alasan belum ada HP dan lain-lain. Kemudian kompetensi pengajar. Ini mohon maaf, saya sampaikan ini bukan berarti saya dan Pak Deswis kemudian kami kompetensi lebih, tidak. Tapi ini kami sama-sama belajar. Ini maksudnya di sini keterampilan teknis dalam membuat MPI. Dan yang ketiga biaya, yaitu sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Memang untuk waktu saya juga hampir kewalahan mengatur waktu, karena orang butuh waktu yang tepat, kemudian dengan tekun orang laksanakan untuk membuat MPI ini. Nah, itu yang menjadi paparan materi saya di sore hari ini. Terima kasih, dan Pak Harli saya mohon izin saya lanjutkan dengan saya
mau menyampaikan MPI saya. Pak Hardi, ya, saya mohon izin. Saya Silakan Pak, silakan. ya sudah terlihat ya. Nah, ini Bapak Ibu MPI yang saya buat kemarin, belajar sifat cahaya. Jadi terserah Bapak Ibu jika mau pilih judul apa, kemudian kita pendekkan supaya lebih kelihatan lebih menarik. Bersih ya, atau belajar sifat cahaya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita menyiapkan tombol-tombol yang berfungsi untuk proses pembelajaran dalam MPI ini. Misalnya di sini saya telah buat di depan, cover depan seperti ini. Jadi jika kita tekan tombol mulai, maka kita akan mulai belajar di MPI ini. Nah, saya perlu sampaikan kelemahan di Canva. Kalau di Canva kita bisa ketik sembarangan, bisa next atau bisa back. Tapi kalau ada aplikasi lain tapi itu berbayar, itu tidak bisa diklik sembarang. Jadi kita kalau misalnya diarahkan untuk klik dimulai, itu dimulai saja. Di samping-samping ini tidak bisa diklik. Tapi kalau ini ya orang klik di sini juga jadi. Itu kelemahan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi nanti kita lihat supaya ketika kursor ini sudah berbentuk seperti menunjuk, nah itu baru kita tekan atau kita klik. Jadi saya contohkan ini saya, kita ada tujuan, ada materi, ada profil, video, kuis, ada referensi. Misalnya sebelum kita mempelajari materi ini ya, lihat petunjuk dulu. Misalnya petunjuk. Nah ini petunjuk. Oh kalau tombol ini berarti mulai. Kalau ini ke halaman utama. Kemudian tombol ini next ke halaman selanjutnya. Kemudian ada tombol back. Ini petunjuk materi. Itu membaca materi. Tujuan, melihat tujuan pembelajaran. Kemudian video, itu menonton video. Lalu melihat profil yang tadi saya sampaikan. Kemudian kuis. Lalu referensi. Nah kita kembali ke halaman utama. Nah, sekarang misalnya kita mau melihat tujuan pembelajaran, kita tekan di tujuan, klik di tujuan pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran muncul. Saya pakai hanya satu tujuan pembelajaran. Kemudian kita kembali lagi ke halaman utama. Nah karena misalnya kita melihat siapa yang sebenarnya menyusun materi ini, maka kita klik di profil pengembang. Nah di sini saya nama, kemudian instansi, email, Instagram, Facebook. Yang bisa ada akun-akun media sosial yang lain, Bapak Ibu silakan dicantumkan. Nanti kembali lagi ke menu, lalu sudah tentu kita akan belajar. Berarti kita harus lihat materi. Nah, materi di sini saya buat satu-satu. Jadi jika misalnya ini mulai awal siswa akan klik di apa itu cahaya, supaya mengetahui sebenarnya apa itu cahaya. Nah, akan muncul apa itu cahaya, pengertian cahaya. Sekarang jika siswa mau menekan untuk keluar, bisa tekan di sini langsung keluar, atau mau selanjutnya bisa tekan di sini, atau kembali bisa tekan di tombol back, atau ke menu utama. Jadi misalnya karena sudah setelah mempelajari apa itu cahaya, kembali lagi untuk mempelajari materi yang lain, bisa klik close ini atau keluar. Kemudian tekan lagi apa itu sumber cahaya. Nah, apa itu sumber cahaya? Belajar lagi, kembali lagi. Misalnya kalau belum mau secara berurutan, bisa langsung di materi yang selanjutnya, silakan. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan, kembali lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah mempelajari materi, ada juga video yang disediakan. Nah, itu berarti kita diminta untuk menonton video. Silakan klik video untuk kita nonton, maaf jika ya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, silakan kita putar untuk menonton. Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat dunia? Kemudian setelah menonton video, setelah mempelajari materi, lalu kita masuk ke dalam kuis. Nah, kuis ini dibuat untuk siswa dapat mempelajari materi ini benar-benar mereka pelajari. Jadi saya buat di sini, saya tidak menilai kuis ini hanya sebagai kuis untuk mengetahui sampai sejauh mana
materi yang dipelajari oleh siswa. Nah, jadi sekarang pada saat ada di halaman ini, kita ada petunjuk sini, silakan tekan mulai. Nah, mulai. Jadi dalam penjawaban ini juga sudah ada link yang disematkan. Misalnya cahaya selalu bergerak ke dalam bentuk. Nah, kalau misalnya siswa menjawab gelombang, oh salah. Salah itu berarti tidak bisa next, harus back atau kembali untuk menjawab sampai soal ini dijawab dengan benar. Misalnya cahaya selalu bergerak dalam bentuk garis lurus misalnya. Nah, berarti sudah tahu cahaya itu begitu. Itu bisa next. Kemudian seterusnya, yang nomor 2, misalnya saya benda yang terbentuk, bayangan merupakan contoh dari sifat saya. Ya, salah. Saya bisa. Nah, lanjut. Kemudian, ada begitu. Nanti karena kalau salah, mereka harus kembali mengerjakan proyek. Kemudian, kembali lagi. Dan yang saya hanya buat 5 soal. Itu adalah contoh MP yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan jika masih memungkinkan kita bisa berbagi cara membuat MPI ini. Terima kasih Pak Harli, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak, luar biasa. Materinya sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas, kalau pakai aplikasi ini, itu memang pasti akan menarik perhatian peserta didik dalam hal menyaksikan materi atau mengikuti pemaparan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu merasa ingin tahu lebih jauh, merasa penasaran, silakan Bapak Ibu dapat menyampaikan beberapa pertanyaan untuk kedua pemateri kita yang luar biasa dan hebat ini Bapak Ibu. Sekiranya ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, disilakan. Silakan Bapak Ibu. Oh iya. Atau ada yang ingin bertanya lewat kolom chat, silakan. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu meracik pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, untuk sekarang ini kan sudah serba canggih ya Bapak Ibu, bahkan sampai saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas pun sangat luar biasa karena sudah banyak aplikasi yang sudah bisa kita pakai, apalagi ada beberapa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat yang sebenarnya kita harus berbayar, tapi karena sudah ada kerjasama sehingga kita para guru bisa gunakan dengan gratis ya Bapak Ibu. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan kita guru-guru tidak memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut dalam pembelajaran, itu memang kita akan rugi Bapak Ibu. Karena memang sudah disediakan oleh pemerintah tapi tidak kita pakai. Nah, bagaimana caranya? Ya silakan Ibu bisa tanyakan ke kedua narasumber kita. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran. Ya mungkin Ibu Juriani ada yang ingin disampaikan, saya mengangkat tangan, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, saya tadi menyimak kaitannya dengan pemateri kedua.
saya hanya ingin bertanya tentang apa namanya? Tadi ada ditampilkan pada akhir pembelajaran itu tentang kuis. Saya hanya penasaran saja, apakah kuis itu sama dengan kesimpulan? Ataukah seperti apa? Kalau macam biasanya saya juga apa namanya menggunakan Canva, tetapi dalam proses pembelajaran, namun di situ tadi ditampilkan bahwa pada akhir pembelajaran ditampilkan kuis. Apakah kuis itu sama dengan kesimpulan materi pembelajaran setelah kita memberikan materi kepada anak? Apakah seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Ibu Juryani. Luar biasa pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya, ini ditujukan ke pemateri kedua ya, Pak. Iya, Apakah pemateri kedua. ya, apakah kuis yang dibuat itu sama halnya dengan kesimpulan dari materi yang disampaikan atau dalam tampilan? Mungkin Bapak bisa menjawab. Disilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Harli. Terima kasih Bu Juryani yang sudah bertanya. Terkait dengan kuis yang saya buat dalam MPI tadi, kuis itu adalah sebenarnya evaluasi ya. Kuis itu soal-soal evaluasi yang dikemas dalam bentuk kuis. Atau kalau yang lebih inovatif lagi, kita buat seperti game-game. Nah, saya tadi saya buat itu hanya dengan menggunakan Canva. Tapi kalau ada dengan aplikasi-aplikasi lain seperti saya sebutkan tadi, Wordwall, maka itu lebih menarik karena ketika link dibagikan situ, siswa ketika menekan link yang ada, itu siswa sudah diarahkan bukan ke Canva lagi tapi ke Wordwall. Jadi mereka menjawab di sana. Ya, jadi terkait dengan yang Ibu maksudkan, memang itu bukan kesimpulan Ibu. Jadi materi yang dipelajari, saya tidak buat kesimpulan, hanya itu soal evaluasi. Mengevaluasi siswa sejauh mana mereka ketika mempelajari materi yang telah diberikan, baik dalam bentuk uraian materi maupun dalam video pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak Harli. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah Ibu Juryani sudah merasa puas dengan jawaban yang disampaikan? Iya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kedua pemateri kita di sore ini? Ya, Pak Yoram, wah ini pengawas luar biasa nih, Pak. Silakan, Pak. Terdengar suara. Maaf, Pak. Mic-nya diaktifkan dulu, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke ya, sebelumnya saya sampaikan selamat sore pada semua kita yang hadir di ruang hari ini. Nah, terima kasih bagi pemateri, ada hal yang saya dapat di kesempatan ini, tapi saya ingin bertanya kepada Pak Deswis Suntaki ya, pemateri pertama tadi ini. Ya, saya sempat nonton video Pak Deswis tadi. Memang tadi waktu ditampilkan kurang jelas karena videonya sepertinya apa ya, tidak lancar jalannya ya, jadi tidak utuh terlihat. Selain tidak ada suaranya juga jalannya tidak lancar, jadi tidak utuh terlihat. Tapi videonya sudah saya sempat nonton dan itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang kebetulan saya juga mengajar di SMP Negeri 4 Satap Moali. Jadi yang biasa saya pakai itu Canva ya, yang tadi materi kedua sampaikan. Jadi itu sudah familiar sekali dengan saya. Nah, sekarang saya ini sebetulnya penasaran dan ingin belajar terkait dengan pembuatan video yang disampaikan oleh Pak Deswis tadi. Ya, biasanya kan kalau pemula itu kan kesulitan ya. Jadi kami tidak punya gambaran bagaimana memulai dari mana.
kemudian apa yang kami harus lakukan. Nah, jadi di sini saya ingin Pak Deswis kasih gambaran. Jadi apa yang harus guru untuk memulai membuat video itu, dasar apa yang harus dimiliki guru, dan mungkin bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Oke, saya ini yang perlu saya paham itu, yang saya ingin sekali tahu itu, ini biasanya cara menggabung video. Jadi part-part video itu bisa digabungkan pakai aplikasi apa dan cara sederhananya bagaimana. Kemudian pengisian suara. Nah, biasa. Kebetulan saya ada kegiatan-kegiatan kemarin mungkin yang dilakukan difasilitasi oleh dinas, saya tidak sempat hadir ya, jadi tidak sempat tahu hal-hal tersebut. Jadi mungkin karena hari ini gambaran demikian tidak ada. Jadi saya cuma ingin apa istilahnya, gambaran umum dari Pak Desius bagaimana untuk pemula membuat video, apa yang perlu dipahami oleh guru atau dipelajari, atau dari mana sumbernya kami bisa dapatkan. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Boleh lebih bagus. Sudah, Pak, sudah. Mungkin Pak Deswis bisa matikan dulu videonya di Google Meet biar tampilannya berjalan lancar, Pak. Sudah, Pak, kelihatan. Bisa, Pak, bisa.
Lancar Pak, lancar. Ya, Bapak Ibu, saya lagi menghubungi Pak Deswis nih. Oh ya, sudah Pak, sudah. Silakan Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Bagaimana Pak? Barusan saja Pak, belum sampai 1 menit. Iya, iya, silakan. Cuman tampilannya ya Pak. Sudah Pak, silakan dilanjutkan.
Masih lancar Pak, aman-aman. Jaga kesehatan jantung. Temuan kali ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran.
Iya, baik. Terima kasih Pak Deswis yang sudah bisa menjelaskan bagaimana cara kita membuat video editing untuk kegiatan pembelajaran kita atau media ajar kita ya Bapak Ibu. Mungkin tidak sampai selesai semuanya karena memang kalau disampaikan sampai videonya jadi memang itu butuh waktu ya Pak Deswis ya. Iya. Oh iya iya. Oh iya. Siap, siap. Ya, jadi nanti kalau misalkan dia ada di antara Bapak Ibu yang ingin lebih jauh lagi tahu bagaimana, bisa hubungi secara pribadi boleh ya Pak Desus? Ya, jadi ya siap. Jadi Pak Deswis dan juga Pak Deswis dan Pak Alexander sudah siap ya kalau misalkan ada yang ingin bertanya secara pribadi. Siap. Bisa berkonsultasi langsung dengan narasumber kita yang hebat-hebat ini Bapak Ibu. Siap. Ya mungkin demikian yang telah disampaikan oleh Pak Deswis, terlebih khusus untuk Pak Yoram, pengawas kita, Bapak pengawas. Sekiranya dapat menjawab apa yang ditanyakan, mungkin demikian Pak Yoram. Iya, terima kasih. Cukup paham langkah-langkah. Iya, baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoram yang sudah bisa bertanya dan sudah merasa puas dengan jawaban yang telah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada satu terakhir. Pak Harli, mohon maaf. Yang ingin bertanya. Pak Harli. Oh ya, silakan Pak. Ada ibu atau Bapak Nur Sahum ya yang ada tanya di kolom chat kepada saya. Oh ya. Iya. Saya cek dulu ya Pak ya. Iya. Oh iya Pak, ada pertanyaan dari Ibu Nur Sahum Irwan. Maaf ya kalau saya salah sebutkan namanya. Selamat sore Pak, materi MPI-nya menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak mengatur siswa agar ketika membuka materi via Chromebook, mereka tidak mengotak-atik panduan-panduan materi selanjutnya, mengingat beberapa siswa pasti ada yang hiperaktif di kelas. Ya mungkin demikian pertanyaannya Pak, bisa dijawab langsung, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf ya Ibu atau Bapak, saya mohon maaf jika salah untuk pertanyaan. Ya, untuk mengatur siswa dalam mereka mempelajari materi melalui MPI, melalui Chromebook. Memang saya kebetulan siswa saya hanya 13 dan saya merasa bahwa saya kontrol untuk 13 orang itu gampang. Karena memang jelas sih yang pasti siswa apalagi SD kalau tidak diarahkan mereka tetap akan mengutak-atik. Karena kemarin ketika saya sampaikan materi ini, yang lain masih pelajari materi, yang lain sudah lihat kuis. Nah, oleh karena itu dengan masalah yang seperti ini, maka saya kawal, saya kontrol, saya keliling. Jadi saya sampaikan kepada mereka, waktunya sekarang adalah mempelajari materi dulu. Nah, materi sudah selesai, selanjutnya setelah pelajari materi, baru bisa nonton video. Nah, setelah nonton video pembelajaran, baru saya sampaikan sekarang semua bersama-sama buka kuis dan mengerjakan. Kemudian yang tadi saya sampaikan kelemahan di Canva itu ketika kita klik sembarang di area itu dia akan aktif, tombolnya aktif. Nah, saya juga sementara berusaha supaya saya bisa membuat MPI ini dia bisa terkunci. Jadi mereka harus sesuai dengan tahapan. Jika materi belum selesai dipelajari, maka mereka tidak bisa beralih ke tombol-tombol berikut. Materi dulu diselesaikan, baru bisa nonton video, selanjutnya sampai pada mengerjakan soal. Itu yang saya sementara upayakan. Karena memang jujur, yang tadi saya sampaikan,
kelemahan Canva seperti itu, karena tombolnya tidak bisa terkunci. Kursornya diletakkan sembarang dan diklik tetap next atau back. Nah, jadi mohon maaf jika Bapak Ibu yang memiliki siswa lebih dari 20, memang ini agak repot, tapi itu kembali ke kreasi kita. Bagaimana membimbing siswa supaya walaupun ada yang hiperaktif, tapi mereka secara terbimbing dapat mempelajari materi yang kita berikan, khususnya saya dalam hal ini menyampaikan melalui materi multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf jika jawaban saya kurang, tapi yang jelas karena siswa saya 12, saya kontrol. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bapak atau Ibu nih, Nur Sahum sudah mengangkat jempol, itu berarti artinya sudah merasa puas ya dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Alexander. Sangat luar biasa jawabannya. Jadi sebagai guru, penguasaan kelas, kemudian kontrol kepada peserta didik juga tetap perlu ya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, tetapi di dalam kelas tetap dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Ya, mungkin demikian ya Pak Desvis dan Pak Alexander, atau masih buka lagi satu pertanyaan atau disudahkan? Ya, Bapak Ibu? Oh, masih ada nih yang mau bertanya nih. Iya Pak, izin bertanya. Ada yang penasaran nih Pak. Masih boleh ya Pak Desvis dan Pak Alex? Ya. Ya, silakan Ibu, silakan. Selamat sore Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ramadhani dari Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Nah, Bapak izin saya bertanya dengan Pak Alexander. Tadi kebetulan Siap. Pak Alexander ada menjelaskan tentang word wall ya kan Pak. Saya pernah menggunakan word wall Pak. Kebetulan baru 5 kali pakai atau 5 kali membuat kuis di word wall itu masih gratis Bapak. Tapi setelah saya ingin gunakan lagi ternyata sudah tidak bisa Bapak. Dia masih berbayar. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah aplikasi word wall ini jika ingin sering kita gunakan memang harus berbayar atau ada trik gratisnya Bapak? Terima kasih Bapak. Iya baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Ramadhani jauh ya dari Labuan Batu kalau tidak salah tadi. Ada bersama-sama dengan kita di Halmahera Utara. Terima kasih Ibu kehadirannya, kemudian pertanyaan yang luar biasa. Jadi tadi di awal saya sampaikan saya lebih memilih Canva karena segalanya gratis di Canva dengan memanfaatkan akun belajar ID. Saya juga memang seperti itu Ibu. Ketika beberapa kali menggunakan word wall, nah terkendala karena dengan yang pro itu berbayar. Maka saya berusaha semaksimal mungkin berkreasi dengan menggunakan Canva saja Ibu. Jadi saya memang mohon maaf saya tidak ada tips atau trik untuk bagaimana bisa dapat word wall yang gratis. Karena saya juga seperti itu Ibu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, tapi mohon maaf saya tidak bisa berbagi tips dan trik karena memang saya juga belum dapat tips dan trik untuk word wall digunakan secara gratis. Terima kasih Pak Harli. Iya baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin demikian ya Ibu Ramadhani yang memang luar biasa, jauh-jauh dari Sumatera ya kalau tidak salah, sudah bisa bergabung. Nah, jadi mungkin kendalanya sama ya Bu ya. Jadi Pak Alexander juga sudah beralih ke Canva. Semoga ke depannya pemerintah pusat bisa bekerja sama juga ya dengan aplikasi ini supaya bisa kita dikasih gratis lagi ya. Seperti Quizzes juga sudah gratis, kemudian Canva dan lain-lainnya. Ya. Terima kasih Ibu Ramadhani dan terima kasih Pak Alexander sudah bisa menanggapi. Ya, mungkin Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita di sore yang berbahagia ini. Oh, ada permintaan nih Pak pemateri di kolom chat. Kalau boleh minta nomor HP-nya dari pemateri. Mungkin ada yang mau konsultasi secara pribadi terkait dengan materi yang telah disampaikan. Izin ya Pak, mungkin bisa atau bagaimana nih? Karena saya juga harus izin ke pemateri. Bisa, selama
Ya, maksimal menjawab. Oke, siap. Nanti Bapak Ibu, terlebih khusus untuk, maaf Ibu atau Bapak nih, Sarah Deswica, Dwica, bisa dilihat ya di kolom chat nomor PA-nya pemateri. Nanti akan dibagikan. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk daftar hadirnya, bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat ya, sebentar akan saya bagikan. Sebentar ya Bapak Ibu, saya bagikan daftar hadirnya. Makasih, Pak. Di kolom chat Bapak Ibu sudah ada nomor HP Pak Alexander dan Pak Deswis. Mohon disimpan cepat-cepat ya Bapak Ibu, karena kalau ruang ini ditutup maka kolom chatnya sudah langsung hilang ya Bapak Ibu. Jadi langsung dicatat. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kirimkan link untuk daftar hadirnya. Silakan Bapak Ibu, di kolom chat sudah dibagikan link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu isikan untuk emailnya akan dikirimkan otomatis, karena Bapak Ibu nanti rencananya sertifikat yang akan dibagikan ke Bapak Ibu itu akan dikirim lewat email pribadi masing-masing. Gitu ya. Mungkin demikian Pak Deswis dan Pak Alexander. Terima kasih untuk sore ini. Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain sedang mengisi absen terhadir. Terima kasih Pak. Di Saya tempat tidak ini, lihat linknya. Boleh kirim link ulang, link. Kirim ulang ya linknya? Iya. Ya, silakan. Terima kasih untuk Pak Deswis dan Pak Alexander, sangat luar biasa materinya hari ini ya. Terima kasih sudah berbagi di komunitas kami, komunitas Halut Bersatu. Semoga kerjasama kita tetap ada di lain kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Pak Deswis dan Pak Alexander, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Harli. Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain mengisi daftar hadir ya. Kemudian Bapak Ibu saya akan bagikan, memang di aplikasi PME mohon maaf, saya lupa untuk sertakan link komunitas, karena mengingat ada peserta kita yang berada di luar Halmahera Utara, yang mungkin tidak tergabung di dalam grup komunitas, mengingat jangan sampai mungkin sertifikatnya tidak terkirim atau ada gangguan. Nanti Bapak Ibu yang berasal dari luar daerah bisa menghubungi kami lewat grup komunitas ya. Turut yang kau dengan pujuk aja. Silakan Bapak Ibu, berikut adalah link komunitas kami Halut Bersatu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berasal dari luar Kabupaten Halmahera Utara yang tidak tergabung dalam grup. Sekiranya kalaupun ada sertifikat yang kami bagikan lalu kemudian tidak tersampaikan ke Bapak Ibu,
izin nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi lewat kami, dengan kami lewat grup yang dimaksud. Mungkin demikian ya Bapak Ibu yang berasal dari luar daerah. Terima kasih, sangat luar biasa sudah bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk begitu kegiatan di sore hari ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai mengisikan daftar hadir, sudah boleh meninggalkan ruang webinar. Dan selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Pak Harli, saya juga izin live, Pak Harli. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak untuk hari ini luar biasa. Iya. Silakan Bapak Ibu, kami tetap menunggu ya Bapak Ibu mengisikan daftar hadir di kolom chatnya, dan juga untuk link grup kami bagi Bapak Ibu yang tidak tergabung dalam grup. Sekiranya mungkin nanti kalau kami bagikan sertifikat lewat email masing-masing, lalu kemudian tidak tersampaikan ke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu sampaikan masalahnya kepada kami lewat grup, biar kami mengirimkan kembali sertifikatnya Bapak Ibu.